tampilan saat kita download. Izinkan kamera mengambil gambar dan merekam video, kita izinkan. Nah, tampilan Gcam Parrot F9 sebelum kita setting seperti ini. Untuk Gcam F9 ini ada mode night sight, foto spare untuk foto tiny planet, time lapse. Kita bisa membuat video dengan durasi cepat, photo bot, lens, slow motion, dan ini settingan. Untuk fitur lainnya, Gcam Parrot F9 ada mode portrait, panorama, dan lens blur. Langsung aja kita pergi ke settingannya. Untuk lokasi ini saya nonaktifkan karena nanti dia foto di Google kita ada historinya. Apabila kalian ingin di history foto kalian ada lokasi, itu bisa diaktifkan. Kamera suara saya nonaktifkan. Saran Google Lens bisa saya aktifkan. Untuk gesture sendiri, volume atas dan volume bawah ini saya fungsikan sebagai foto. Untuk double tapnya saya pilih zoom, jadi apabila saya tekan double tap 2 kali maka gambar fotonya akan ngezoom. Grid tipenya tata letak saya aktifkan ke mode 4:4. Sebagai fotografer pemula ini sangat penting supaya kita bisa mengatur tata letak antara background dan objek foto. Untuk settingan kamera belakang saya pilih 12 megapiksel yang paling tinggi kualitasnya dengan menghasilkan 4:3. Untuk kamera depan saya juga pilih yang tertinggi, HP Mi A1 itu kapasitas megapikselnya hanya sampai maksimal 5 megapiksel. Lens blur saya setting 4:3 12 fps. Untuk video sendiri saya turunkan menjadi 720. Kamera depan juga saya turunkan jadi 720 supaya saat proses video tidak terlalu lag. Bitrate-nya saya pilih auto. Stabilizer video saya aktifkan untuk penstabilan video kita. Langsung kita ke setting selanjutnya. Sordidity warning atau tampilan peringatan lensa kotor kita aktifkan. HDR plus kita aktifkan. Hide icon movement atau sembunyikan gerakan icon control bisa kita aktifkan. Fungsi movement dan fokus tracking atau pelacakan fokus bisa difungsikan untuk mencari titik fokus. Ini kita aktifkan. Enable Google Photo ini untuk penyimpanan galeri kita aktifkan. Maximal brightness atau pencahayaan maksimal ini tidak saya aktifkan, paling bisa kita aktifkan saat kita sedang foto malam yang memiliki objek gelap. Nah, minusnya apabila kita aktifkan daya baterai kita akan cepat terkuras. Untuk kompres DNG RAW tidak saya aktifkan. RAW JPG control juga saya tidak aktifkan
Mungkin apabila saya akan edit di aplikasi Lightroom, foto pemandangan ini terkadang RAW JPG saya aktifkan untuk mempermudah proses editannya. Efisiensi video ini tidak saya aktifkan supaya hasil video kita lebih maksimal. Interest frame ini kita bisa setting dengan mode dark mode atau auto, yang nanti tampilan Gcam kita bisa mode dark tema atau mode hitam. Untuk saat ini kita pilih warna putih. Kompres JPG saya pilih 100%, kualitas HDR nya saya pilih 13. Mungkin bisa dicoba kurangin atau tambahkan apabila kalian masih kurang puas dengan hasil kameranya. Binary File Library ini untuk pengaturan warna dan mengatur kebisingan. Ini saya setting sesuai dengan default from Google. Use Pixel AWB mode, ini auto balance nya kita pilih pixel 3XL sesuai pixel yang paling besar. Auto exposure correction saya pilih ISO by 1/4. Untuk exposure coefficient nya saya pilih min plus 0,2. Untuk base setting kita sesuai pixel yang paling tertinggi, pixel 3AXL. Kamera depan juga kita samakan. Saturation ini kita pilih tinggikan 1,5 dan ini kita tinggikan 1,9. Untuk kamera depannya ini sudah cukup. Ini fungsinya supaya hasil foto kita lebih cerah dan berwarna. Apabila over nanti hasilnya akan terlalu cerah. Kita pergi ke dua api kamera. Ini tidak saya aktifkan. Untuk metering mode kita kontrol by Gcam. ISO selection nya saya pilih auto. Lens distortion correction nya saya pilih yang tertinggi. Yang ini kita aktifkan. AWB mode nya juga kita aktifkan. Correction offset nya kita pilih auto. Tripod kita aktifkan. Night mode in ini tidak saya aktifkan karena apabila kita foto siang dia akan tetap posisi pengaturan mode malam. Rotasi image nya kita aktifkan. Snable zoom kita aktifkan. Save to the zoom kamera ini tidak perlu kita aktifkan. Ini auto, kita setting auto. Untuk live nya sendiri ini kita pilih JPG supaya format untuk editnya kita lebih gampang. RAW format kita pilih RAW 10. Auto bending modenya kita pilih auto. Ini untuk pengaruh pas kita foto yang berhadapan dengan komputer atau TV yang sering bergaris-garis apabila kita video atau mode fotonya. Jadi
ini kita off-kan. Untuk ininya kita off-kan. Quick to phone kamera ini juga kita off-kan. Video 4K nya kita tidak aktifkan, karena di Mi A1 ini kita kemungkinan tidak kuat untuk videonya. Stabilization optimalnya kita aktifkan supaya pas proses kita video atau foto gerak ini ada proses stabilization-nya. Kemudian quick setting kita aktifkan. Enable manual focus ini fungsinya untuk foto manual. Jadi apabila kita aktifkan akan tampilannya seperti ini. Ini adalah foto mode manual. Nah, itulah settingan Gcam Parrot F9. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada settingan lebih baiknya bisa kalian coba sendiri, bisa tambahkan sedikit demi sedikit settingannya. Sekian, bantu subscribe channel ini, like dan aktifkan loncengnya, karena setiap harinya saya akan memberikan tutorial seputar Android lainnya. Terima kasih.